Faktanya Bapak Ibu semuanya, ketika sampah-sampah tersebut menumpuk, misalnya lagi Anda habis nyayur ya kan, kemudian yang diambil bagian batang sama daunnya, kemudian akarnya terbuang gitu aja, kemudian dilempar terbuang gitu aja ya kan, maka bahan-bahan organik tersebut ketika terbuang gitu aja nanti akan dirombak oleh bakteri-bakteri di tanah yang nanti akan menghasilkan dua hal. Yang pertama menghasilkan namanya gas metana, yang kedua menghasilkan karbon dioksida. Dan gas metana dan karbon dioksida tersebut lama-lama naik ke udara sehingga menyelimuti bumi. Sampah, ya tidak? Sampah, kita setiap hari pasti memproduksi sampah, ya tidak? Nah, setiap kegiatan kita itu pasti menghasilkan sampah. Sebagai contoh kegiatan kita pelatihan, kalau barang-barang seperti ini tidak kita buang akan menghasilkan sampah. Kemudian kita masak sayur ya kan, masak sayur yang diambil di bagian sayur, contoh kangkung, apanya yang diambil? Batang sama daun. Akarnya dikemanain? Buang. Kemudian lagi makan buah, yang dimakan apanya? Isinya, kulitnya diapain? Buang. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya sampah itu terbagi menjadi dua ini. Yang pertama adalah namanya sampah organik, di mana sampah-sampah tersebut berisikan bahan-bahan organik. Yang dimaksud bahan organik itu adalah dari material-material yang semula hidup. Contoh misalnya kayak sayur bayam, sayur kangkung dan segala macamnya, itu material organik. Kemudian lagi buah-buahan, Anda makan pisang kan? Nah, makan pisang merupakan material organik. Kemudian lagi ikan, ya tidak? Yang diambil ikan itu apanya? Daging, mungkin kepala, tapi isi-isinya orang bilang jeroannya, ya tidak? Itu dipakai enggak? Mungkin ada yang dipakai tapi kebanyakan enggak. Kemudian jadi limbah menumpuk, terbuang gitu aja. Pertanyaannya adalah kenapa kita mesti mengolah? Karena kalau bahan-bahan organik tersebut dibiarkan gitu aja, kemudian terjadi namanya dekomposisi atau perombakan, akhirnya menghasilkan bau busuk. Ada tidak yang orang buang sampah sembarangan, sayur, buah, apalagi bekas-bekas ikan, darah ayam, apalagi yang dekat sama penyembelihan, kan bau, ya enggak? Nah, kalau itu kita tidak olah, maka terjadi namanya pencemaran. Ketika terjadi pencemaran, maka yang terjadi ada namanya aroma tidak sedap yang menyebar kemana-mana. Betul tidak? Enak nggak itu terjadi? Enggak kan? Dan lagi Bapak Ibu semuanya, di material organik ini pada dasarnya perombakan itu terjadi, dan perombakan bahan organik itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama namanya dekomposisi, dan perombakan bahan organik yang terjadi nomor dua namanya fermentasi. Ngerasa tidak setiap tahun hawa kita nih kerasa semakin panas? Bahkan bukan cuman rasa yang kita rasakan semakin panas, bumi yang kerasa semakin panas, orangnya makin panas, ya kan? Jadi Bapak Ibu semuanya, dampak dari material-material organik tersebut ternyata juga bisa membuat terjadi namanya pemanasan global. Cuaca kita menjadi semakin panas di sini. Salah satu penyebabnya selain dari polusi udara, kemudian asap knalpot, kemudian asap limbah-limbah industri dan segala macamnya, itu salah satu penyebabnya karena material organik yang tidak termanfaatkan. Jadi material organik contohnya kayak sayur, buah-buahan, kemudian sayur apkir, tahu sayur apkir? Kan ada tuh yang di sini ada yang ibu-ibu yang nanam mentimun, ada? Atau suaminya nanam mentimun, ada? Jadi contoh mentimun ya, mentimun tuh kan yang laku yang panjangnya tuh sekitar 30 cm, yang satu jengkal lebih sedikit, ya enggak? Tapi kalau ukurannya segini dianggap apkir, ya enggak? Kebanyakannya barang-barang apkir seperti itu kalau tidak termanfaatkan lalu diapain? Tes dibuang, ya enggak? Tes dibuang, akhirnya sampahnya menumpuk di mana-mana.
Faktanya Bapak Ibu semuanya, ketika sampah-sampah tersebut menumpuk, misalnya lagi Anda habis nyayur ya kan, kemudian yang diambil bagian batang sama daunnya, kemudian akarnya terbuang gitu aja, kemudian dilempar terbuang gitu aja ya kan, maka bahan-bahan organik tersebut ketika terbuang gitu aja nanti akan dirombak oleh bakteri-bakteri di tanah yang nanti akan menghasilkan dua hal. Yang pertama menghasilkan namanya gas metana, yang kedua menghasilkan karbon dioksida. Dan gas metana dan karbon dioksida tersebut lama-lama naik ke udara sehingga menyelimuti bumi yang seperti ini gambarnya. Nah, kelihatan? Ini kelihatan Bapak Ibu? Nah, jadi ketika gas metana dan juga karbon dioksida tersebut menyelimuti bumi, nah maka sinar matahari yang turun ke bumi kemudian nanti akan dipantulkan, ya, dipantulkan kembali ke udara, namun tidak bisa keluar karena terperangkap oleh selimut namanya gas metana dan juga karbon dioksida. Seperti ini kan sinar matahari, dia menyinari bumi, bener nggak? Kan seperti ini sinar matahari, dia menyinari bumi, kemudian setelah dia menyinari bumi, kemudian dipantulkan kembali ke udara. Nah, dipantulkan, namun sinarnya tuh nggak bisa keluar, hawanya tuh nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dihalangi oleh selimut namanya karbon dioksida dan juga gas metana, sehingga menyebabkan terjadi namanya pemanasan global, sehingga menyebabkan setiap tahun rasanya tuh semakin panas. Makanya kan tahun semalam kenapa yuk kada tapi panas, 10 tahun kada tapi panas, sekarang panas banget. Jawabannya karena adanya perangkap gas metana di sini. Dan lagi selain perangkap gas metana, ketika sinar matahari ini sampai ke bumi kemudian dipantulkan, harusnya ada yang menyerap sinar matahari itu. Apa kira-kira yang menyerap sinar matahari? Yang menyerap sinar matahari itu adalah pepohonan, betul tidak? Nah, jadi pepohonan menyerap sinar matahari dan juga karbon dioksida tersebut, kemudian nanti setelah diserap oleh pohon akan kemudian menghasilkan namanya oksigen. Cuman masalahnya pepohonan ditabang terus, ya kan? Hutan-hutan ditabang jadi kabun Lombok. Maka Bapak Ibu semuanya, kita minimal ada satu langkah perbaikan yang kita lakukan, yaitu mengolah kembali sampah-sampah organik tersebut supaya jangan mencemari lingkungan, supaya jangan berdampak buruk bagi lingkungan kita, tetapi bermanfaat positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu semuanya, nah yang namanya fotosintesis, pernah dengar istilah fotosintesis? Ketika Anda melihat sebuah pohon, ya kan, pohon itu kan nggak langsung tiba-tiba kita buka mata langsung gede, enggak, ya enggak. Kan semua dimulai dari biji, ya kan? Biji kemudian tumbuh, kan seperti itu. Setelah tumbuh kemudian mulai membesar, semakin besar hingga akhirnya dia jadi pohon besar. Jadi fotosintesis itu dimulai dari proses penyerapan air dan karbon dioksida yang kemudian dia ubah menjadi energi dan juga oksigen. Makanya ibu-ibu kalau misalnya nih Anda duduk di bawah pohon ngerasa seger, ngerasa dingin. Kenapa? Karena setiap hari pohon tersebut berfotosintesis mengeluarkan oksigen sehingga hawa yang tadinya panas menjadi dingin. Cuma masalahnya pohonnya ditabang terus. Nah, kita mesti mengetahui di sini kan, seandainya pohon itu banyak masih tersedia, maka karbon dioksida yang menyebar di mana-mana di udara itu bisa diserap oleh pohon sehingga pohon tersebut nanti mengolahnya menjadi energi dan juga oksigen. Maka dari itu, karena pepohonnya sudah ada tapi ada, minimal kitalah yang mengolah material organik tersebut supaya bisa tidak mencemari lingkungan dan juga menghambat terjadinya pemanasan global. Nah, maka ibu-ibu semuanya di sini ada yang pernah nanam tanaman? Ada yang punya kebun? Ada yang bakabun? Bayam, kangkung, kan seperti itu. Kemudian sawi dan sayuran-sayuran lainnya kan. Jadi
Kalau kita misalnya habis panen, ya kan, sayur-sayuran apapun, kemudian buah-buahan apapun, terkadang ada yang afkir, terkadang ada sisa-sisa tanaman, bener gak? Nah, terkadang kita buang gitu aja. Padahal Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya kita kembalikan lagi pada tanah, maka sebetulnya kita akan mengembalikan lagi kesuburan tanah kita. Nah, jadi kesuburan tanah itu salah satu indikatornya, salah satu ciri dari tanah itu subur adalah seberapa banyak bahan organik yang ada di dalam tanah. Maka biasanya juga kalau saya misalnya kan ada yang nggak laku di pasar misalnya, atau ada yang afkir, saya biasanya kemudian benamkan material-material tersebut di dalam tanah lagi. Kan kita nanam di bedengan kan, ya nggak? Nanam di bedengan. Jadi kalau saya panen tiap hari, kan hari ini panen, maka setelah pagi saya panen, sorenya saya olah kembali. Bagaimana saya ngolahnya? Jadi kan ini bedengan, ya nggak? Ini bedengan, ya kan? Ini bedengan. Jadi di bedengan tersebut itu saya buka di bagian tengah, maka sayur-sayur yang afkir, yang tidak terpakai, yang tidak terolah, kemudian saya benamkan di sini, ibu-ibu. Setelah dibenamkan, kemudian tutup kembali, ya kan? Tutup kembali. Nah, setelah ditutup kembali, kemudian besok harinya baru kita tebar kembali benih-benih bayam. Jadi ingat ya, benih bayam. Orang selama ini sering banget salah membedakan antara benih dan bibit. Bibit bayam, ya, padahal bibit itu yang sudah tumbuh, benih itu yang biji. Kan, nukar kemana? Nukar bibit Lombok, sekalinya nukar benih Lombok. Ya, jadi banyak banget yang salah gitu kan, nukar bibit Lombok. Yang aran bibit itu yang sudah tumbuh, yang kita nukar 400 ya kada sarapon. Nah, itu namanya bibit Lombok. Lombok yang masih dalam bentuk biji itu disebut benih Lombok, benih cabai. Hati-hati ya, kebalik. Nah, jadi ibu-ibu di sini kan sudah dapat penyuluhan, kan sudah dapat pengetahuan dari sini. Jadi jangan lagi, oh nukar bibit bayam, jangan lagi nukar benih bayam. Ya. Nah, kembali ke materi ini tadi. Jadi ibu-ibu semua, nanti kalau sudah panen atau apa, pada saat pengolahannya silahkan kembalikan ke dalam tanah, masukin aja dalam situ. Karena sayur-sayur itu proses pelapukannya cepat, betul tidak? Kan bebayanya satuman kayak contoh bayam, kita taruh aja paling sekitar seminggu 2 minggu sudah hilang. Kenapa? Karena sudah terurai oleh bakteri. Nah, ketika kita kembalikan lagi seperti ini ya ibu-ibu semuanya, nah kita kembalikan lagi seperti ini, maka yang terjadi dalam waktu 10 sampai 15 hari kemudian, maka yang kita kembalikan ini bakalan jadi nutrisi, ya enggak? Nah, setelah jadi nutrisi, kemudian nanti kan bayamnya kalau sudah usia 10 sampai 15 hari kan sudah mulai besar, ya enggak? Nah, sudah mulai besar, orang besar tuh akarnya bakal besar atau kecil juga? Juga besar kan ya ibu-ibu semuanya. Jadi ketika akarnya itu sudah mulai besar, maka nanti akarnya tuh akan sampai pada nutrisi bayam yang kita benamkan, yang pada akhirnya tanaman itu sendirilah yang akan menutrisi tanaman yang selanjutnya. Jadi kalau Anda mau menerapkan yang seperti ini, saya jamin dah tanaman Anda itu pasti bakalan subur. Kenapa? Karena bahan organiknya itu disuplai dari bahan organik yang sebelumnya. Ini kada bila nyanak tanam nukar pupuk kandang. Ya kalau nukar pupuk kandang hambur. Imbah tuntang panen karena olah tanah tabur pulang pupuk kandang. Nang bejual pupuk kandang atau jual. Padahal sebetulnya kesalahan fatal kita, kenapa sih yang namanya material organik sebelumnya itu gak kita kembalikan lagi pada lahan kita? Contoh kita nanam kacang, habis nanam kacang kan ketika sudah mulai masa panennya selesai, kan dibiarin gitu aja lapuk, ya enggak? Padahal kenapa enggak ditebang, kumpulkan, benamkan lagi ke tanah? Itu dijamin subur luar biasa ibu-ibu semua. Itu harusnya konsepnya seperti itu. Namun kita jarang melakukannya. Maka kalau diterapkan, insya Allah hasil panen Anda pasti bakalan luar biasa. Dan lagi kesalahan fatal kita sebetulnya ya ibu-ibu semuanya, salah satu penyebab pemanasan global juga
terjadi karena ibu-ibu atau bapak-bapak menggunakan pupuk kandang yang belum matang. Kenapa bisa seperti itu? Cap ya pakai pupuk kandang, nang hanyar keluar. Panas atau dingin? Panas, nah suah merasai berarti. Harusnya yang kita gunakan itu yang sudah dingin. Nah, lalu bagaimana cara mendinginkannya? Yaitu dilakukan namanya fermentasi. Ya kan? Dirombak dulu menggunakan bakteri-bakteri sehingga yang tadinya panas kemudian jadi dingin. Nah, itu yang seharusnya. Cuma kalau pian betakon lagi amun barangnya kadada adanya nang panas kayak apa, Pak? Ya kada? Adanya kan hanya keluar aja berarti kayak apa? Maka caranya ibu-ibu semuanya jangan ditaruh di atas. Pupuk kandangnya taruh di bawah. Jadi pupuk kandang, jadi kan Anda punya bedengan, ya kan punya bedengan, jangan disebar di atas. Tapi buka, masukkan pupuk kandang yang belum matang, tutup pakai tanah. Sehingga apa yang terjadi? Gas-gas yang ada di dalam pupuk kandang seperti karbon dioksida tersebut nanti akan terperangkap di dalam tanah. Maka gas karbon dioksida itu bakal diserap tanaman kita. Sehingga pemanasan global tidak terjadi. Dan lagi juga kesalahan fatal kita kalau menggunakan pupuk kandang yang belum matang taruh di atas, ujung-ujungnya tanaman kita mati. Maka sebetulnya yang namanya pupuk kandang yang belum matang itu taruh aja di bawah. Maka gas karbon dioksida bakal terperangkap di dalam tanah sehingga ketika tanami tanaman kita, kemudian gas karbon dioksida tersebut akan diserap oleh tanaman kita menjadi nutrisi bagi tanaman kita dalam keberlangsungan kehidupannya.